Damai sejahtera-lah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Amang inang di pagi hari yang begitu cerah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis di Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Lukas 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima, begini firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah firman Tuhan. Amang inang, firman ini sangat singkat, tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan bagaimana maksud dan tujuan firman ini, maka kita akan temukan sebuah peringatan yang sangat keras dari firman yang singkat ini. Firman ini singkat tetapi begitu tajam, menusuk hati orang yang mendengarnya. Tuhan sedang mengingatkan, Tuhan sedang menyadarkan orang-orang Galilea, orang-orang yang datang kepadanya. Dan hari ini Tuhan juga sedang menyadarkan kita semua yang mendengar firman ini. Apa yang diperingatkan Yesus? Apa sebenarnya yang Tuhan Yesus begitu keras sampaikan kepada orang dalam nats ini? Yaitu kesalahan yang juga sering kita alami sampai saat ini. Amang inang, ada sebuah kesalahan yang mungkin semua orang pernah melakukannya, yaitu cepat-cepat menyimpulkan sesuatu. Itu sebuah kesalahan. Atau bahasa lainnya bisa jatuh kepada penghakiman. Banyak dari kita manginang terlalu senang menyimpulkan sesuatu tanpa mau berproses untuk mendapat kesimpulan yang baik. Kita sangat sering sesederhana mungkin dan secepat mungkin memutuskan atau menyimpulkan sesuatu di dalam kehidupan ini, amang inang, dan itu cenderung sebuah kesalahan. Itu juga yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini. Kita lihat teman kita gemuk, kita bilang dia rakus. Padahal kita tidak pernah makan bersama dengan dia. Kita tidak tahu bagaimana cara makannya. Hanya karena kita lihat dia gemuk, kita simpulkan dia rakus.
Kita lihat teman kita kurus, kita katakan sama dia, natarlang rohana deh. Kita bilang seperti itu. Padahal rohanya pun kita tidak tahu. Kita lihat teman kita hitam kulitnya, kita bilang dia kriminal. Hanya karena kulitnya hitam, padahal kita tidak pernah mendapat tindakan kejahatan dari dia. Kita lihat kulitnya putih, kita bilang orang manja itu. Karena hanya kulitnya putih, maka kita katakan dia manja. Padahal kita tidak pernah lihat bagaimana dia berjuang menjalani kehidupannya. Amang inang sering seperti itu, sering. Kita senang menyimpulkan sesuatu sesederhana mungkin dan secepat mungkin tanpa mau berproses untuk mencapai kesimpulan itu. Dan itu sering terjadi di kehidupan kita, di hubungan kita setiap hari. Untuk itu pesan yang pertama Manginang yang mau disampaikan firman ini, jangan pernah simpulkan sesuatu yang sama sekali tidak kau tahui. Jangan urus sesuatu yang tidak kau ketahui. Itu bisa membawamu ke dalam kesalahan, bahkan jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita tidak tahu menahu tentang sesuatu, jangan urus ya Manginang. Jangan urus. Kalau mau mengurus sesuatu, pastikan kita terlebih dahulu tahu tentang sesuatu itu. Sekali lagi, kalau kita tidak tahu menahu tentang sesuatu, jangan urus. Kalau kita mau mengurus sesuatu, maka ketahuilah terlebih dahulu apa yang ingin kamu urus. Penyakit itu sangat terjadi di kehidupan kita akhir-akhir ini. Terjadi sesuatu di Medan, berkelahi, disebar videonya di media sosial. Datang orang dari Bandung. Memang patang subila dotongin atai. Di Bandung do mana? Di Bandung do hita. Persoalan di Medan. Inatai do amate pidak tetanda. Persoalan na petaboto, dang taboto. Alay tadok patang subila do inatai. Patang suheba do amatay. Lihat Manginang. Kita harus sadari penyakit itu banyak di kita. Penyakit itu banyak. Tidak tahu tetapi menyimpulkan. Tidak tahu tetapi menghakimi. Lihat beberapa orang datang menghadap Yesus. Menyampaikan kabar. Guru, orang-orang Galilea di sana menyerahkan persembahan tetapi dibunuh oleh Pilatus. Darahnya dicampurkan dengan darah korban. Persembahan kata mereka. Lalu datang Yesus mengatakan, Yesus tahu, Yesus siboto roha, siboto pikiran. Jadi Yesus tahu apa yang ada di dalam benak orang-orang yang datang membawa berita ini. Mereka menyangka ketika orang-orang Galilea itu mati dengan begitu tragisnya, mereka menyimpulkan di dalam hatinya Manginang, ini begitu banyak dosanya, sehingga dia mengalami kematian yang begitu tragis. Saudara-saudaraku, orang Galilea itu begitu banyak perbuatan kesalahannya dan dosanya, sehingga mereka mengalami kematian yang sangat mengerikan. Itu di pikiran mereka. Sehingga Yesus katakan, tidak. Tuhan Yesus katakan tidak. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan jawaban Yesus, yang Yesus mau katakan, tidak, itu tidak urusanmu. Itu tidak urusanmu.
Mau dia mati karena dosanya, mau dia mati mengerikan karena keadaan dan perbuatan-perbuatan yang salah yang dia perbuat, itu tidak urusanmu. Kenapa? Karena kau tidak tahu apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, bagaimana hatinya dan lain sebagainya. Kau tidak tahu, sehingga jangan urus hal-hal seperti itu. Jangan simpulkan hal-hal seperti itu. Jangan. Hari ini Tuhan melarang kita, itu bukan urusanmu. Jangan kita lihat orang mengalami penyakit. Tuh. Tahu Messi alanya kedusam deh. Jangan. Kita lihat orang, keluarganya hidup dalam keadaan yang tidak baik, kondisi ekonomi yang tidak baik. Imat dong. Pangalahona pisongoni. Jangan. Untuk itu amanginang, persoalan keadaan kehidupan orang lain dengan dosa-dosanya itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa kenal orang lain 100%. Kita tidak bisa ketahui orang lain apa yang dia perbuat 100%. Pernah kejadian seorang bapak yang sangat kaya raya meninggal dunia. Semasa hidupnya manginang, si bapak yang kaya raya ini terkenal seorang yang pelit. Di arisan terkenal dia ini pelit. Di komunitas dia terkenal pelit. Semua orang mengomongin dia. Pelit kali itu. Tapi tiba-tiba dia meninggal. Berangkatlah orang-orang dari rumahnya pergi ke rumah si orang kaya yang meninggal ini dengan tujuan mau mangapuli. Di Tokyo ni natana, beta tusan ngamate si adonang namorai na berdua tusan bemangapuli. Mereka ke sana mau menghibur, mereka ke sana mau memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tetapi yang sering terjadi, lihat amanginang, yang sering terjadi justru mereka sampai di rumah yang meninggal, sampai di rumah duka. Apakah mereka menghibur? Apakah mereka menguatkan keluarga? Tidak. Alai dia lama ni, itu dia mamati, nahuli tabayon, ninda. Ay patut do atok mati. Ay so terngak-ngak bayon. Indah. Lihat, tujuan mereka tadi ingin pergi menghibur, tetapi justru penghakiman bahkan kepada orang yang sudah mati pun diberikan. Tibalah mereka yang membicarakan, menghakimi si bapak yang pelit ini. Datanglah beberapa orang, madok kata, biasa seperti itu. Datang dari ali-ali, datang dari dongan sahuta, adalah seorang yang mengatakan demikian di acara penghiburannya. Saya sangat sedih. Huhu tumatangi si bana. Saya sangat sedih. Sudah meninggal bapak yang benar-benar sangat saya kasihi. Dia sangat banyak membantu keluarga saya. Anak saya, dia yang sekolahkan selama ini. Anak saya, dia yang bayarkan sekolahnya sampai lulus. Karena dia tahu anak saya perlu dibantu persekolahannya. Ujungnya terbegi halak na di luari. Ternyata ada orang dibantunya. Ternyata ada orang disekolahkannya semasa hidupnya. Ternyata banyak yang dia berikan kepada orang lain. Ngongong akan nama katai naking, nama dok holit pelit katanya. Lihat abang inang. Jangan pernah kita katakan orang lain pelit kepada kita hanya karena kita tidak pernah mendapatkan pemberiannya. Jangan.
Tolak ukurnya bukan itu. Jangan-jangan dia berikan kepada orang lain, bukan kepadamu. Jangan-jangan dia bantu kepada orang lain yang tidak kau tahu. Jadi jangan pernah simpulkan, tidak mungkin kita mampu mengetahui kehidupan orang lain secara 100%. Tidak mungkin. Sehingga ujung-ujungnya banyak kita memang merasa Tuhan tahu kehidupan orang lain, sehingga dengan ringannya menyimpulkan perkataan yang tidak baik tentang kehidupan orang lain. Ujungnya merusak hidup orang lain. Ujungnya merusak semangat orang lain. Ujungnya merusak hubungan orang lain. Seakan-akan kita Tuhan yang tahu segalanya. Hanya karena dia tidak ramah kepada kita, kita bilang jahat. Hanya karena dia tidak pernah memberi kepada kita, kita bilang pelit. Rupanya di luar sana tanpa sepengetahuan kita, dia memberi jauh lebih banyak dari apa yang pernah kita berikan. Itu bisa terjadi, bisa. Sehingga Tuhan selalu mengatakan, jangan menghakimi, itu bukan urusanmu. Jangan hakimi orang lain, karena itu bukan urusanmu. Kenapa bukan menjadi urusanmu? Karena kau tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Karena kau tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Yang punya kemampuan untuk melakukan penghakiman yang sempurna adalah Tuhan. Karena Tuhan tahu segalanya tentang kita. Jadi firman ini menegur kita dengan sangat keras. Hentikan menyimpulkan kehidupan orang lain. Itu tidak mungkin bisa. Una pala di rok kamu, na burjuna ang padita sormina bah, luar biasa burjuna. Ay sa ilisa minggu dita jupang tuan nami. Sa ilisa minggu dita jupang. Bagaimana mungkin Anda tahu saya benar-benar baik? Kita hanya berjumpa 1 kali seminggu. Jangan katakan pendeta Sormin itu begitu jahat. Jangan. Sekali seminggu kita jumpa, bagaimana mungkin Anda tahu? Tidak tahu. Tetapi Tuhan mengatakan di sini, yang perlu Anda lakukan apa? Bukan menyimpulkan kehidupan orang lain, bukan menghakimi kehidupan orang lain yang tidak Anda ketahui, tetapi merubah kehidupan yang 100% Anda ketahui. Kehidupan siapa yang 100% Anda ketahui ya Mangina? Diri sendiri. Sehingga Tuhan mengatakan, tidak. Kukatakan, bukan. Tetapi ingat, kalau kau tidak bertobat, kau akan binasa. Itu jawaban yang luar biasa. Orang-orang datang membawa persoalan tentang kehidupan orang lain. Guru, itu orang-orang sana mati dengan cara menggenaskan guru. Apakah itu karena dosa-dosa mereka? Tetapi Yesus menjawab, tidak. Kukatakan, kalau kau tidak bertobat, kau akan binasa. Seperti tidak nyambung jawaban itu. Tetapi sebenarnya itulah intinya dari semua kehidupan ini, Amanginang. Kita hanya tahu 100% kehidupan, hanya kehidupan kita. Jadi, jangan simpulkan kehidupan orang lain, simpulkan kehidupanmu. Jangan coba-coba nilai kehidupan atau hakimi orang lain, kehidupan orang lain, hakimi kehidupanmu. Sehingga Tuhan katakan, bertobatlah. Amanginang, minggu kita hari ini mengajak kita untuk bertobat, untuk mau melihat lebih dalam tentang diri kita, mau melihat lebih serius tentang hati kita. Seruan pertobatan diberikan kepada kita. Jangan terlalu jauh dulu mencoba-coba melihat hati orang lain, lihat dulu hati diri sendiri, Amanginang. Itu cara kita untuk bertobat. Bertobat di sini dikatakan merubah pikiran. Bahasa aslinya di dok metanoia. Ubah cara pikirmu, ubah hatimu. Jadi tidak hanya sekedar mengubah tindakan, Amanginang. Tidak hanya sekedar mengubah hal-hal yang luar, tetapi Tuhan menginginkan kita mengubah hati dan pikiran kita. Ubah hati dan pikiran. Ya do di hilalahamu, kita berusaha mengubah sesuatu di hidup kita, tetapi tetap saja kita alami kesalahan yang sama. Pernahkah seperti itu, Amanginang?
kita sudah dengan keseriusan yang tinggi untuk tidak melakukan sesuatu hal yang sudah kita tahu salah. Kita tahu dosa. Tetapi entah kenapa, dia terulang lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebenarnya yang sedang berusaha kita rubah adalah tindakan kita. Kita tidak mulai dari akarnya. Hari ini Tuhan mengatakan akarnya, ubah hatimu terlebih dahulu. Jangan begitu fokus dulu terhadap tindakan yang ingin kau rubah. Hatimu dulu rubah. Maka hatimu akan mengarahkan perubahan kepada perkataan, tindakan, dan lain sebagainya. Itu merasa gagal kita bertobat, padahal sebenarnya kita belum mengalami pertobatan. Tidak ada orang yang pernah gagal bertobat. Karena ketika seseorang sudah betul-betul masuk ke dalam pertobatan, dia pasti akan selalu membaik setiap hari. Tetapi kalau hanya sekedar perubahan, dia pasti bisa akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi beda perubahan dan pertobatan, amanginang. Pertobatan itu menuju kepada hati dan pikiran yang mau dibaharui. Jadi saya yakin saya juga demikian. Kita sering merasa bahwa kita ingin bertobat, tetapi gagal terjatuh ke dalam lubang yang sama. Itu bukan pertobatan, amanginang. Itu rencana-rencana perubahan yang belum menyentuh hati. Jujur deh, mau tanggal apa lagi di Hitalak Batak, Kristen? Kapan kita biasanya berkomitmen untuk memulai hal-hal yang lebih baik dari tingkah laku dan hubungan? Tahun baru, tanggal sada, marpungu sudah keluar kadangi, masuk madok kata masih nom met. Itu biasanya luar biasa, itu seriusnya di tanggal 1 itu menyampaikan perkataannya. Tiba gilirannya, Mak, selama 1 tahun ini turun nangis. Budak songoni kan, itu tangis. Ujungnya dang netu sana dok. Ala ni tangis nih. Banyak yang seperti itu. Roakaina seperti itu juga, Pak. Saya punya banyak kesalahan 1 tahun ini. Saya sering membantah. Saya sering bicara tidak sopan. Saat natuma tangis sinaton. Dakola niluna be meraburan saat tu nama monon. Karena saking seriusnya dia menghayati itu. Iya, itu sering, itu nyata terjadi. Karena saking seriusnya. Roa matei mau ama biasanya tergengsi do nangi. Tergengsi. Songon na ijaga akka ama do, akka wibawa di tanggal sadai. Minta maaf dia, minta maaf. Madah. Iya. Saya juga sebagai bapak punya banyak kesalahan 1 tahun ini. Tapi mari kita perbaiki bersama di tahun yang baru. Tidak ada wajah yang terlalu sedih, tidak nangis, tetapi keseriusan ada dalam ucapannya. Holani amanginang, harus kita akui begitu seriusnya kita berkomitmen untuk berubah di tanggal 1. Begitu hebatnya kita sampai meneteskan air mata di tanggal 1. Tetapi tanggal 3 du pengamar porang. Tanggal 3 du pengatur mar porang muse. Ijabui. Itu contoh perubahan-perubahan yang sekejap, amanginang. Perubahan-perubahan yang sekejap yang sebenarnya tidak bermuara dan langsung diselidiki dari dalam hati. Hanya pikiran, hanya sebatas perubahan-perubahan biasa. Tetapi kata bertobat di sini Tuhan artikan dia pergi dan tidak kembali lagi ke tempat awalnya. Itu metanoia. Metanoia itu dia pergi ke tempat baru dan tidak mungkin kembali ke tempat awalnya. Metamorfosis seperti larva itu kepompong yang begitu jelek bentuknya, tetapi
Setiap hari dia berubah akhirnya menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Kupu-kupu tidak mungkin kembali menjadi kepompong. Tidak mungkin kembali menjadi kepompong. Dia akan mati sebagai kupu-kupu yang indah. Itu pertobatan, itu metanoia mang inang. Jadi kalau kita masih merasa selama ini kita ingin berubah tetapi tetap terjatuh ke dalam kesalahan yang sama, itu bukan perubahan. Itu bukan pertobatan. Itu hanya perubahan-perubahan yang lahir dari pikiran semata. Untuk itu, okuli, dikatakan minggu kita okuli. Bagaimana supaya kita bisa mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dari dalam hati? Okuli, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang kau pandang akan mengubah hati kita, manginang. Tidak mungkin seseorang mengalami pertobatan kalau tidak memandang Tuhan. Tidak mungkin kita mengalami pertobatan manginang kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita pakai waktu kita. Kita pakai kasih karunia yang Tuhan berikan sampai saat ini kepada kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan supaya ada pertobatan. Amanginang, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa mengatur waktu pertobatan diri kita. Jangan dari kita berpikir ayah nomme pai matar matua joti naik baru pe bertobat. Tunggulah nanti, tunggu menikah aku, baru aku tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Tunggu nantilah, tunggu adalah anakku. Tunggu nantilah, tunggu sukses laku, karirku dan lain sebagainya, baru aku memberi diri lebih dekat kepada Tuhan. Jangan. Tidak ada yang tahu kapan kasih karunia itu berhenti kepada kita. Pertobatan hanya bisa kita alami selama masih ada kasih karunia kepada kita, anugerah kepada kita. Sama seperti yang disampaikan epistel. Panggillah Tuhan selama dia masih mau mendengar. Jumpailah Tuhan selama dia masih bisa ditemui. Ada waktunya manginang, ketika kita ada waktunya Tuhan tidak bisa lagi mendengar panggilan kita. Ada waktunya manginang, Tuhan tidak bisa lagi kita jumpai. Adigame. Kapan Tuhan tidak lagi mendengar kita? Kapan Tuhan tidak bisa lagi kita jumpai? Moludung salpu masa parasian siak kita. Kalau kita sudah mati, kalau kita sudah meninggal dari dunia ini. Kita tidak bisa lagi memanggil Tuhan. Kita tidak bisa lagi mendekat kepada Tuhan ketika masa kasih karunia sudah selesai dari hidup kita. Tidak ada yang tahu itu amanginang. Orang muda jangan berpikir, masih sehat aku. Masih panjang waktu yang akan kujalani. Jangan. Kematian datang kepada siapa saja. Kematian datang kepada anak-anak. Kematian datang kepada orang dewasa. Kematian datang kepada orang tua. Sehat dope nuai ngau, sogok mei. Pe mahutuk-hutuk baru pe. Pinadenggat diri nindah. Jangan amanginang, kematian tidak hanya datang kepada orang yang sakit. Sehat pe boido mati. Sehat sekalipun bisa mati. Aima misteri ini hamate anon. Kadang kematian tidak bisa memang dan sungguh-sungguh tidak mungkin kita ketahui. Ngahe ado kuboto. Sepasang suami istri marsai inaton. Sudah cukup lama sakit. Dia mengurus keluarga, dia mengurus istrinya dan berharap istrinya sembuh. Sudah hampir 10 tahun amanginang dia merawat istrinya dalam keadaan sakit. Sementara dia sehat-sehat. Tetapi yang pergi duluan bukan istrinya. Suaminya yang sehat-sehat itu yang pergi duluan. Istrina namar sahiti. Ujungnya gabe malum. Gabe malum dukomod dengan mate.
Dukomod di ngamatay, maluminatay. Yang saya maksud lihat Amang Inang. Yang saya maksud, kadang kematian itu memang di luar pikiran kita. Dan tidak bisa kita prediksi. Sungguh-sungguh mengagetkan. Sungguh-sungguh seperti pencuri pada malam hari seperti yang dikatakan Kristus. Jadi sebenarnya suara dan panggilan pertobatan setiap hari sampai kepada kita. Hanya saja kita sering mengabaikannya. Seakan-akan kita bisa menentukan kapan waktu kita bertobat. Jangan pernah berpikir kita punya waktu yang banyak untuk memperbaiki diri. Tetapi syukurilah hari ini masih Tuhan berikan waktu. Dan pakai itu untuk memperbaiki diri hari ini. Bukan besok. Besok belum tahu datang atau tidak kepada kita. Untuk itu, mari melalui minggu kita hari ini Amang Inang, kita arahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Dia mengubah hati kita. Jangan hanya perubahan-perubahan dari luar yang kita usahakan. Itu tidak ada gunanya. Justru itu bisa menjadi berbahaya. Jangan terlalu sibuk untuk memoles hal-hal dari luar. Jangan. Itu penting, ya silakan. Tetapi ketika itu tidak dibarengi dengan perubahan dari dalam, itu bisa sangat membahayakan. Sama seperti ular Amang Inang. Ular itu berubah. Dia ganti sisik. Setiap saat mungkin dia ganti sisik sekali 3 bulan, sekali 4 bulan. Tetapi yang dia ganti hanya sisiknya. Bisanya tetap di dalam dirinya. Racunnya tetap ada di dalam dirinya. Jangan sampai kita seperti ular yang hanya merubah sisik, tetapi racun tetap di dalam. Jangan hanya merubah hal-hal luar, tetapi hati tetap punya kebencian dan kecemburuan, dengki dan lain sebagainya. Jangan. Tetapi fokuskanlah untuk merubah hati. Beri waktu untuk dirimu sendiri mengenal hatimu. Ngaboa, heado di dok kamu tu dirimu na. Jahat nei HP au. Heado di dok kamu songoni tu dirimu na. Kalau Anda belum pernah mengatakan seperti itu kepada diri Anda, berarti Anda masih jauh dari pertobatan. Orang yang mampu mengalami pertobatan, orang yang sudah mampu mengatakan, Tuhan ternyata aku begitu jahat. Tuhan ternyata aku begitu buruk. Tuhan ternyata aku begitu hina. Dan itu hanya bisa mampu kita ucapkan ketika kita mau memberi waktu bicara untuk diri kita sendiri. Sulikiti roham. Sulikiti hati-hati ngabuah pangalahom, ngabuah pikiranmu, ngabuah nasipat di rohamon Amang Inang. Jangan sampai hal-hal luar berubah tetapi kebencian tetap di dalam. Untuk itu arahkan hidup kita kepada Tuhan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, berokuli supaya Tuhan yang kita pandang mengubah hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu kami terima di kehidupan kami. Begitu banyak hal yang Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan sampai saat ini Engkau berikan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memakai waktu yang Kau berikan hari ini dalam memperbaiki diri kami. Biarkan Tuhan setiap waktu yang Kau berikan kepada kami menjadi waktu yang kami pilih untuk mau selalu memperbaiki diri kami. Arahkan kami Tuhan untuk mengalami pertobatan. Biarkanlah Engkau yang mengubah hati kami, supaya kedamaian, kasih, dan kebaikan sungguh-sungguh ada di dalam diri kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu dapat kami hidupi di dalam hidup kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari hati yang mau menghakimi orang lain,
dari hati yang mau dengan begitu mudah menyimpulkan segala sesuatu tentang kehidupan orang lain. Tetapi ajarkanlah kami Tuhan untuk mau melihat kesalahan kami, untuk mau meneliti hati dan pikiran kami. Dan Engkau yang membantu kami untuk mengalami pertobatan. Ajarkan kami Tuhan menghidupi firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Engkaulah yang menyertai Tuhan, dimanapun kami berada. Apapun situasi dan pergumulan kami masing-masing Tuhan, Engkau mengetahuinya. Engkaulah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang menghibur kami, Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami, terlebih anak-anak yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami tidak mampu memastikan kebaikan untuk setiap anak-anak kami. Ajarkan kami Tuhan menjadi orang tua yang baik, dan Engkaulah yang menyertai melindungi setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada. Jauhkan dari kejahatan Tuhan. Engkaulah yang menyertai mereka, mengarahkan hati mereka supaya mau menjadi anak-anak yang baik bagi setiap orang tua, terlebih menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap apa yang baik yang kami kerjakan untuk membutuhi kehidupan kami dan keluarga kami. Tangan-Mu yang penuh dengan berkat, biarlah memberkati seluruh pekerjaan baik yang kami lakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kaulah yang beri kesembuhan Tuhan, Kaulah yang memberi kelancaran di setiap proses pengobatan yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu yang sakit. Biarkanlah Tuhan kesehatan, kesembuhan hadir bagi seluruh jemaat-Mu yang sakit, agar nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk setiap kelancaran, untuk setiap kesembuhan yang telah Kau berikan kepada jemaat-jemaat-Mu. Biarlah sukacita melimpahi hati mereka atas berkat kesembuhan yang Engkau berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini, HKBP Bandung Reformanda. Berikanlah kedamaian Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Berikanlah Tuhan kasih sukacita di tengah-tengah gereja-Mu, supaya sungguh-sungguh kami dapat bersekutu di dalam sukacita dan memuliakan nama-Mu melalui setiap persekutuan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami, orang tua kami yang jauh dari kami, terutama yang di Bonapasogit. Engkaulah Tuhan yang menyertai keluarga kami, Engkau berkati mereka Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang sedang dalam kesusahan dan kesesakan karena persoalan bencana alam. Tuhan, Engkaulah yang menguatkan, Engkaulah yang memberkati mereka. Arahkan pemerintah Tuhan supaya dapat dengan bijaksana memberikan yang terbaik untuk setiap saudara-saudari kami dalam kesusahan. Tuhan, kami tahu bahwa kami orang-orang yang penuh dengan kekurangan, kami tidak terlepas dari dosa. Ampunkan setiap dosa dan kejahatan kami Tuhan, dan terimalah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita persiapkan